Halo Sobat Podcast, selamat datang dan balik lagi di Podcast Mingguan. Podcast yang tayangnya seminggu sekali atau suka-suka gua, tayangnya mau kapan. Dan sorry banget kalau misalnya ini video baru di-upload lagi. Karena apa? 3 minggu kemarin kita tuh sedang ada deal-dealan dengan sponsor ya. Jadi harusnya setelah video ini di-upload kita sudah ada sponsor atau sudah deal dengan sponsor. Tapi ya semoga aja kabar baiknya sponsor kita masuklah ke Podcast Mingguan ini. Dan untuk episode kali ini Podcast Mingguan telah kedatangan sebuah apa ya bilangnya, grup FNB kah? Kita dulu grup jualan lah intinya dulu kan, mantan jualan lah, kita pernah jualan FNB yang Misans, yang dimana cabenya nggak ngotak ya, 15 atau 25, 30 lebih cabe, 50 cabe ya. Dan itu kita jualin ke orang-orang yang mau beli aja ya kan. Dan tanpa banyak basa-basi, ini kita sambut Revan, Galang, dan Agung gitu. Halo semuanya. Dan seperti biasa di awal-awal kita akan ngebahas di mana kartu-kartu ini akan bekerja nantinya. Kita mulai nanti dari Agung dulu, baru mepet ke sini ya. Apalah bahasanya, mepet lah ini pokoknya. Dan langsung aja lah, Gung, lu mau pilih kartu yang mana, Gung, buat topik pembicaraan kita? Buat topik pembicaraan. Oh ya, sebelum ke pemilihan kartu, kita tanya dulu kabar bintang tamu kita yang utama, karena kan 2 orang ini udah ada nih, udah pernah ya kan. Gimana kabar lu, Lang? Gimana, Lang, setelah best friend? Nggak ada, setelah kita friend aja. Setelah lulus dari sekolah, apakah lu mengalami struggle atau gimana gitu? Banyak struggle masalah kerja juga ada ya. Sekarang lulus sekolah ya, buka usaha bisnis lah. Usaha bisnis ya. Intinya nyari kerja nggak gampang ya guys ya. Oke, lanjut, Gung, silakan. Pilih. Lu mau yang mana? Pilih. Gue suka warna yang cerah-cerah sih. Apa tuh? Warna itu tuh. Apa itu? Ini pink. Oke, kita langsung ngebahas percintaan di awal-awal. Satu di awal. Warnanya lebih cerah ya tuh. Warnanya lebih cerah. Kita ngebahas. Oke, ini semua ngejawab ya, Tapi kita mulai dari bintang tamu dulu. Hah? Aduh, kok semua ngejawab? Ya, semua ngejawab tapi dari bintang tamu dulu. Ya kan? Pertanyaannya adalah siapa sih pasangan yang menurut kamu relationship goals banget gitu? Bajingan maksud? Jadi kayak siapa sih pasangan yang menurut lu nih relationship goals banget? Kayak contoh kalau di dunia artis misalnya kayak siapa sama siapa gitu. Di dunia artis misalnya gitu, relationship. Oh, ini relationship goals banget nih gitu. Atau lu ada pandangan enggak? Kalau lu ada pandangan atau soal apalah gitu, soal relationship goals. Lu dulu jawab. Menurut lu gimana gitu? Pasangan yang impian lu gitulah. Kayak gimana orangnya? Oh, berdua tuh. Ya. Ya, nggak usah jauh-jauh, palingnya yang bisa setia nemenin lah, setia. Ya, pokoknya yang setia aja, mau setia dalam hal apa juga, itu nomor 1 sih. Itu ya, setia selalu ada lah ya intinya. Iya. Saat susah, saat senang, duka, apalah fuck itu pokoknya harus selalu ada ya. Menurut lu gimana, Gung? Kalau menurut lu relationship goals itu kayak gimana sih? Gua ubah tanya lebih ke gampang kayak. Kalau gua ngelihat ya dari teman-teman kita aja. Dari Revan, dia kalau ini apa ya? Lebih banyak apa ya? Lebih banyak apa ya? Lebih banyak effortnya. Dia kalau ini jemput langsung. Itu lebih ke tukang ojek. Kayak menurut lu gimana, Van? Relationship goals tuh gimana lah gitu, kayak harus apa gitu. Tujuannya? Nggak harus kayak yang gimana, menurut lu relationship goals tuh kayak gimana gitu. Ya, yang udah sih bisa saling support sih ya. Karena kan menjadi pasangan nggak cuma sekedar ini gitu loh. Gak cuma sekedar apa namanya bertemu berduaan tatap muka. Ada tujuannya. Harus ada komitmen dan tujuan ya. Bisa saling support, bisa saling menopang lah. Iya. Dan itu ya guys ya, kalau pacaran tuh itu dua kepala lu jadiin satu gitu, satu tujuan, satu frekuensi gitu kan. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau dari gue sendiri relationship goals kayak gimana, jelas adalah pasangan tuh harus saling ngertiin, harus saling ada,
saling pokoknya harus saling ngertiin dan jangan egonya jangan tinggi lah gitu. Jangan tinggi satu sama lain menurut gua gitu sih. Jadi harus saling ngalah lah. Kalau misalnya si cowok yang bisa ngalah, si ceweknya ngalah. Gantian, seperti gantian gitu aja. Lanjut, Galang mau pilih yang mana, Lang? Ini diminum. Enggak diminum. Diri sendiri aja dulu lah. Diri sendiri. Mana sih diri sendiri yang ini ya? Apa? Itu yang ini ya? Biru. Biru kan? punya kartunya malah. Lupa. Diri sendiri ya kita bacain. Menurut kalian nih, apa sifat yang nggak bisa kalian rubah dalam diri kalian? Dan kenapa sifat tersebut nggak bisa kalian rubah gitu? Intinya adalah sifat yang nggak bisa dirubah, yang nggak bisa dirubah di diri kalian, dan kenapa itu sifat nggak bisa dirubah gitu? Entah karena kalian malas atau gimana? Dari lu dulu, Gung. Aku. Gung dulu coba. Gua dulu. Ada apa coba. Sifat yang nggak bisa dirubah dari lu apa dan kenapa itu nggak bisa dirubah gitu? Bukan nggak bisa dirubah sih, lebih ke susah ngerubahnya. Susah ngerubahnya. Apa Gampang tuh? marah. Gampang marah. Nah. Emosian ya betul ya. Nah ya, misal main game gitu lah, udah Itu emosinya apalagi main Mobile Itu Legends. cukup simpel ya. simpel. Cukup simpel ya. Itu main aman kali ya. Enggak dong. Enggak main aman dong. Kalau menurut lu apa, Lang? Kalau lu apa sifat yang nggak bisa lu rubah dan kenapa nggak bisa lu rubah lah gitu? Haru dong. Menurut gua sih bohong ya. Bohong. Iya. Kadang ya jujur itu sakit ya, menyakitkan juga itu. Mm-mm. Tapi mau gimana pun ya orang pasti mau tahu kebenaran juga. Mm-mm. Ya tapi kebiasaan banget sih bohong ya. Pokoknya adalah lu tipe orang yang suka bohong gitu, tapi bohongnya bukan bohong-bohong yang Iya. gimana gitu. Bohongnya Lebih ya, ke bohong gak enakan lah. Iya. Udah gitu aja. Iya. Kalau lu, Pan, sifat Oh, ya? di diri lu yang nggak bisa lu rubah. Itu sih paling gua kan kalau misalkan gua ngelakuin sesuatu, gua iya. nggak suka diganggu. Heeh. Nah, jadi sebisa gua lagi ngelakuin sesuatu terus diganggu, gua malah jadi malas ngelakuinnya. Mm-mm. Nah, itu yang pengen gua rubah. Cuman susah karena ya itu gua sama kayak gua agak sedikit emosian. Iya. Jadi kalau ngelakuin sesuatu diganggu. Nah, Gitu ya. Kalau gua sifat yang nggak bisa gua rubah itu teledor sih itu. Dan kenapa nggak bisa dirubah? Jadi kayak sebuah kebiasaan, kayak lu lupa naruh barang, lu teledor, lu barang tadinya di mana terus kemana. Itu kan sifat yang mau gua rubah tuh, kelakuan yang mau gua rubah. Tapi itu tuh nggak bisa, jadi kayak keseharian gua aja gitu. Ya HP di mana ya? HP di mana? Kadang HP yang ini atau yang ini kan suka hilang gitu kan. Gua lupa naruh HP-nya naruh di mana? HP di dalam, taunya temu juga, cuman tetap aja gua orangnya teledor. Jadi ya gua nggak suka lah orang nggak bisa ngerubah itu, tapi harus gua rubah gitu. Lanjut, Pan, lu tinggal dua, lu mau pilih yang mana? Tinggal kehidupan dan masa lalu. Jangan. Masa lalu ya. Baca dah ya. Gua baca ya. Selalu Masa lalu ya. Pertanyaannya adalah apa hal yang kamu sesali dari hubungan sebelumnya? Ini lebih ke Mampus. lebih ke ini mau kita lurusin. Ini yakin orang kekawinan. ini mau kita lurusin ke hubungan percintaan masing-masing atau hubungan ini FNB kita. Aku jomblo, Mas. Bebas. Oke, karena ini kita ngundangin satu grup mantan FNB jualan-jualan gitu, kita satu jualan lah ya. Apa yang kalian sesalin dari hubungan FNB kita sebelumnya? Karena kan kita pasti goalsnya banyak kan, goals dan tantangannya banyak lah. Tapi kenapa? Apa yang kita sesali lah gitu dari hubungan kita sebelumnya gitu? Dari Repan dulu deh. Dari Repan dulu. Menurut lu gimana, Pan? Yang begini udah datang bu. Ayo, Pak. yang gue sesalin paling itu aja sih, kita waktu itu masih bocah, jadi Iya. egonya masih bertabrakan, Mm-mm. dan gak ada yang bisa ngalah jadinya. Iya. Jadinya kayak miskom satu semuanya miskom semua gitu. Iya, Jadinya siapa tuh yang miskom? paling itu aja sih. Si Antilda ini. Coba Ayo sekarang kalau dari lu gimana, Lang? Kalau dari lu gimana? Apa yang lu sesali dari hubungan FNB kita sebelumnya ini? Apalah gitu? Ya? Ya sempet ribut sih gara-gara satu hal itu. Ayo terus. Sempet ribut kemana-mana, jadinya ya semuanya jadi ya kacau lah ya. kacau lah ya. Jadi kacau ya. Mana jadi bisa itu mau apa-apa juga
jadi habis kontak dulu. Intinya hilang lah kita. Mas Agung Kalau dari Mas Agung gimana Mas Agung? Aduh, ganti sekali ya. Males-malesannya sih itu. Ada orderan main game dulu. Jadi Main ngomong aja. jadi buat kalian yang dulu pernah beli mie sans, Ada yang mesen nih siang, diantarnya ntar sore. Kamu jadi pas. jadi buat kalian yang dulu sempat belilah orderan kita, kadang kan kita suka ngantri kayak 2 jam atau 3 jam sebelumnya. Itu bukan karena masak guys, itu karena kita main game dulu. Kamu pas. ada orderan nih. Wah, Siapa tuh? Semua itu mah. Semua ya, semua kena itu semua kena. Ada Iya. impostornya juga tuh. Ada impostornya. Jadi ya kurang lebih gitu ya. Kalau hal yang gue sesalin dari sebelumnya adalah ya itu dia, karena kan kita baru mulai waktu itu tuh, ya kan baru mulai, dan itu kemungkinan kemungkinan masakan itu dibeli itu sangat tinggi banget kan. Apalagi kan orderan dari pagi ada lah gitu kan, dari pagi ke siang ada, dari siang ke sore ada lah gitu. Nah, itu tuh sudah terstruktur, sudah sudah terstruktur dan sudah terjaga lah ke jadwalannya lah gitu. SOP kerjanya ada lah. Tapi ya yang gue bilang tadi, karena ada satu hal permasalahan, jadinya kacau, semuanya bubar lah. Dan yang tadinya kita mau coba jualan dari awal itu, karena itu masih SMK gitu ya, masih sekolah lah gitu ya. Masuk COVID ya, masa-masa COVID ya. Iya, Iseng kan awalnya. Karena nonton YouTube. Nah, Iya. nonton Nah. YouTube tuh. Lu nemu video itu orang Itu kalau semisalnya kita kagak ada masalah, sampai sekarang gue yakin masih ada F&B-nya. Ya kan? mungkin masih jalan. Misalnya masih jalan, mungkin sudah mempekerjakan beberapa orang ya kan. Sudah bukan kita lagi nih yang kerja gitu kan. Tapi tetap harus 30 30 cabe. Minimal 50. Aduh, jadi kurang lebih gitu ya guys ya yang kita sesalin dari hubungan F&B kita sebelumnya. Lanjut kita ke yang terakhir nih, tentang kehidupan. Lu berarti yang ngebeli. Gua enggak pasti Adil dong. hadir ya. Iya. Yang terakhir adalah ceritain gimana rumah impian kalian. Dari gua nih berarti ya. Dari gua, rumah impian gua adalah nggak harus besar-besar banget, tapi yang jelas kamarnya tuh harus banyak. Kalau gua otomatis nggak ke atas kan. Gue pengennya sih 2 tingkat aja, tapi kalau 2 tingkat tuh bukan buat kamar, tapi lebih ke ada balainya gitu, lebih ke ada halaman. Tau nggak lu sih kayak halaman di atas gitu, buat lu ngopi, ngerokok atau apa segala macem. Basement tuh ya. Bukan yang di atas, pokoknya itulah yang di lantai 2-nya lah. Nah, rumah gua kurang lebih pengennya sih kayak gitu sih. 2 lantai aja cukup lah, nggak usah gede-gede banget. Rumah bentuk bukan rumah lain. Bukan dong. Rumah apa itu? Jadi ya kurang lebih kalau dari gue gitu. Kalau dari lu gimana, Van? Rumah impian. Rumah impian. Misalnya lu pengen beli rumah nih gitu kan. Kayak Selain gimana? rumahnya yang terlihat nyaman sih ya, dalamnya struktur keluarganya dalamnya. juga Harus ayem lah. adem ayem lah. Nah, Nah, masalah saling support dan gak acuh satu sama lain sih itu aja. Rumah Ini- bagus tapi broken gitu. Kayaknya itu kan masih banyak tuh permasalahan broken. wow, kayak siapa tuh? Malah ada yang pura-pura broken dong. Aduh, ngapain? Caper amat hidup kamu. Aduh. Nah, sih itu aja. Nah, kalau misalnya nih, gua nggak ceritain ke lu sama ke gue juga nih. Kalau gua kemungkinan rumah itu dalamnya itu bakal gua kayak, tau nggak lu kayak dikasih ada gambaran, tau nggak sih apa sih namanya ya? Kayak gambaran sebelumnya dari si yang bikin rumahnya gitu. Arsiteknya. Nah, kalau lu bakal itu juga nggak, atau lu yang udah ada aja gitu? Aku sih mungkin beli jadi ya. Jadi Beli jadi terus ya misal ada yang kurang seret gua tambah dikit-dikit lah. kurang lebih gitu ya. Kurang lebih. Kalau dari lu gimana lah Yang penting rumah ada impian lu? garasi Lang? sih. Iya Karena sih. gua punya impian mau beli mobil. Nah, kalau menurut lu gimana, Lang? Rumah impian lu kayaknya mau yang kayak gimana? Nggak usah gede-gede sih, paling ya rumah impian gua yang penting nyaman, tempatnya enak. Hmm. Ya nyaman boleh sih luas. Tidak keluar kan. Ya gitu aja sih, yang penting nggak usah ribet-ribet menurut gua mah. Yang penting enak, nyaman buat ditempati, nyaman buat itu ya. Oke, intinya Selayak juga ya. selayaknya lah ya. Kalau ada lu gimana, Gong? Lu, Gong?
Minimalis. anjing, Yang konsep Minimalis dikasih besar. Enggak gitu juga. Enggak, minimalis satu ruangan enggak kepake ntar sama dia. Minimalis. Minimalis ya. Yang simple gitu. Simple gitu. Jangan yang gede-gede lah. Gua Yang bisa tinggal sendirian tuh paling nggak bisa. Rumah yang Gede lagi. gede itu. Lo lagi main game tiba-tiba mati lampu ya. Nggak enak ya. Minimalis. Berarti lu bakal nyewa arsitek gitu. Arsitek dalam apa sih namanya? Interior lah, desain interior gitu. Mungkin. Mungkin. Nyewa ya. Oke, jadi orang lebih begitulah rumah impian kita, dan langsung aja kita membahas permasalahan klarifikasi pokok pertama kita. Kenapa Misans bubar? Setelah tadi kita udah ceritain juga ya kan, ada satu. Awal terbentuknya. Boleh deh, kita ceritain awal terbentuknya gimana. Ayo, Gung gimana Gung? Lu ceritain gimana awal terbentuknya Misans. Awal terbentuk. Lu agak majuan lu. Nah ya dari challenge makan itu tuh apa? Mie. Makan mie. Samyang. Bukan samyang. Kan apa? Awal nama sih Itu Indomie biasa. Indomie biasa ya. Nah, terus Gue liat di YouTube tuh apa ya, mukbang mie gitu. Mukbang mie. Oke. Terus gua nyoba itu buat challenge nih, buat gua dia nih. Bertiga dulu kan, sebelumnya bertiga dulu. Belum ada gua nih. Belum. Nah, terus Gua cobain, gua challenge ya. Langsung ada apa? Niatan sih buat bikin Terus efek itu ya, efek kepedesan. Terus ada pikiran random, coba jual yuk di sini kan belum ada tuh. Nah, gitu. Lagi Cuman rame-ramenya versi coba jual. ini cabai yang lebih dikit dari yang kita tiru. Oke, terus apa? Terus datanglah gua nih. Ini gua datang gimana nih gua nih? Nggak datang dong, kita ajak karena kita butuh orang yang bisa handle sosial media, yang punya circle. Jadi gua gede lah. Jadi gua ya emang Mereka duit. lumayan oke lah sosial media guys. Bisa lah masuk sponsor. Nah, udah kumpul semua, bagi tugas. Gua masak, ini juga masak. Ini bagian Packing. Gua bagian ngirimin orderannya. Iya, order. Saat itu masih pakai motor dulu buat Supra ya, apa namanya? Motor itulah, motor jadul. Legend ya. Supra Legend. Aja itu udah berapa kali bocah? Enggak ada dong, tidak ada dong. Motor itu tidak ada dong. Jadi datanglah gua, terus terbentuklah Misans ini gitu kan. Sans People. Tapi Sans People itu lebih ke grup. Dari grup beda. Itu di luar Misans. Benar kan, masalahnya Dwiki nonton ini nih. Ini dia tapi. Kalau Sans People ada anggotanya. Iya. Ada Dwiki. Jadi kalau Dwiki Dwiki nonton ini, ngeliat kita berempat datang, wah gue nggak diajak nih kalau ngomongin Sans People gitu kan. Fokus main Boruto aja udah. Lu udah main Intinya Misans beda dari grup Sans People ya. Intinya gitu. Lanjut. Datanglah. Gua terus termanage lah sampai yang tadi kita bilang kalau ada yang order kita main game dulu. Main game dulu. Ya itu adalah sisi jeleknya kita waktu itu. Saat Karena itu masih ya. bocah juga kan. Ya kita masih ya entar-entarin dulu aja lah gitu. Bocah jualan juga cuma Iseng-iseng doang. modal Iseng. gabut karena Gabut. COVID aja sih waktu itu. Kita jual di sosial Facebook ya. Kita di Facebook di grup-grup kuliner gitu. Akhirnya ada yang mau beli ya kan. Dulu hal konyolnya tuh kita pas jualan ngeluh kan, wah ini nggak ada yang order, tapi giliran ada yang order kita Main game dulu udah. Itu bodohnya kita lah ya. Bodohnya kita lah itu. Jadi ya gitulah. Terus kenapa nih? Jalan beberapa bulan terus terjadilah cekcok ya. Terjadilah cekcok. Ini soalnya kita buka eksklusif di sini ya guys ya. Jadilah cekcok ya kan, yang dimana yang gue tahu tuh awalnya, coba versi kalian deh, yang versi kalian gimana? Karena yang gue tahu tuh pas malamnya tuh ada apa namanya kayak ribut di WA dulu kan, terus abis itu gue datang ke rumahnya Agung, gue ngasihin duitnya kayak dengan cara marah-marah gitu kan, rak gitu kan, masuk lah ngebanting pintu gitu gue kan. Mungkin dari Agung tuh Gara-gara apa ya? Kita lagi main game soalnya. Iya bener lagi main game kan. Masalah pastinya sih nggak tahu ya. Soalnya gua lagi main game waktu itu, lagi maba. Main game, ya tiba-tiba datang, "Bang, nih duitnya gua balikin." Set. Lagi udah lu. Oh, yang gue ingat gitu. Waktu itu kan tantenya Galang, tante lu dia sempat beli, tapi duitnya ntar dulu kan. Nah, itu tuh sampai 3 hari tuh masih belum dibayar lah ibarat gitu kan. Terus gue bilang kayak ini mana nih gitu.
sampai sekarang belum ada ini duitnya. Soalnya kan kita mau beli bahan-bahan lagi ya Gong ya besoknya ya kalau nggak salah ya. Iya. Besoknya kita mau beli bahan-bahan lagi. Nah, di situ juga sudah mulai tercipta yang namanya sistem gaji itu kita per minggu berapa sih 10.000 ya waktu itu ya. 10.000 ya. Per minggu 10.000 lah gitu pokoknya. Awal-awal dulu tuh gitu. Nah, pas sudah mau ini, udah karena permasalahan tadi tantenya Galang bayarnya telat segala macam, akhirnya udah gue bilang kalau misalnya udah itu gak dibayar gitu kan, ya udahlah mending lain kali mah nggak usah ada yang kayak gitu lagi gitu sebelum gitu kan. Terus entah gue nggak tahu nih pas di sini masalahnya apa yang bikin akhirnya gue sampai ke rumah Agung buat balikin duitnya gitu. Gue lupa yang ini nih. Kalau lu inget gak Lang kalau yang itu Lang? Enggak deh, kayak Agung yang inget. Lu inget nggak? Pokoknya intinya gitulah, ada permasalahan kayak gitulah. Intinya kan masalah kecil, cuma karena itu yang seperti yang Iya. Ego kita ego masih gede semua, jadi nggak bisa nggak ada yang bisa ngalah. Apalagi bisa ademin. Emosinya juga pada gede-gede ya. Emosinya juga Iya. masih labil. apalagi masalahnya soal duit kan, ini sensitif sekali kan, duit tuh ya kan, soal uang lah gitu, soal uang. Akhirnya kata gue ya daripada duitnya dipegang sama gue yang which is yang mulai ini kalian bertiga, ya udah dipegang sama Agung sekalian aja gitu kata gue kan. Di situ ceritanya si ini pundung. Iya, bukan pundung sih, lebih ke apa ya? Ya udah kalian yang buat nih, duitnya buat kalian lah gitu. Kan kalian yang buat nih, gue nggak ada apa-apa dong. Kayak gue cuma ngandelin sosial media terus duitnya di gue gitu kan. Ya kayak gue kasih ke Agung yang lebih berhak menurut gue gitu. Gitu. Lu juga kalau nggak salah bagian megang duit juga kan, bendahara juga. Nah itu. Bendahara. Nah yang gue kira adalah setelah kejadian itu ribut, misalnya tetap jalan tapi tanpa gue gitu. Gue kira Enggak jalan. nggak jalan. Itu karena gue juga agak bete sama ini. Nah, Resep yang gua bangun diacak-acak juga sama dia, babi emang. Hah? Resep yang mana ya? Ya kan waktu itu gua ada nambah-nambahin dikit sama dia kayak gak usah lah gitu. Gua bete, gua pundung jadinya. iya kan. Jadi gua males masak habis itu, udahlah lu bikin ekstra lo, gua gituin aja. Ya udah, karena itu dia guys, karena apa ya? Karena kalau saya kita saat itu egonya sedang gede-gedenya kan, sedang kenceng-kencengnya, jadi ya udah nggak ada yang bisa ngademin. Satu sisi itu nggak ada yang bisa ngademin gitu, Capek coy. ya kan? Yang masak kelilipan. Jadi kurang lebih gitulah ya, misal kenapa bubar ya? Nah, yang mesennya, Cok. Yang mesennya. Iya kan? Ini paling baik berapa sih? 25. 25 cabai. 25. Enggak lebih. Berapa? Yang pas gebetan lu mesen teh ada yang mau 50 cabe. Ada gebetan dia. Aduh, intinya lumayan lah waktu itu, masih lumayan lah. Terus gua sama Ya Agung untuk ukuran pemula yang cuma iseng doang lumayan. lumayan. Lumayan itu. Soalnya waktu itu gua sama Agung sampai mikirin kayak ini kita gaji per anak-anak ini kan berempat kan. Kira-kira berapa ya buat sampai enggak, pokoknya tuh kayak modal tuh benar-benar dipisah sama modal banget lah gitu. Akhirnya cobalah kita seminggu 10.000 dulu coba ya kan. Lumayan juga sih. Modal segini tiba-tiba pas udah pada apa? Paku semua tuh nambahin ya. Nah iya itu. Ya ada untung lah. Ada untung lah. Yang mengalami Malah rugi untungnya. kita. Untung gede gitu. Cuman ya karena ego kita masing-masing akhirnya Karena ego loh. ya akhirnya bubar semuanya ya guys ya. Among Us itu. Among Us juga. Jadi ya di sini saat ini kalau kalian bertanya kayak terus gimana Bang kabar kalian setelah kejadian itu, sempat ribut waktu itu dan akhirnya gua memutuskan untuk wah ini kan emang karena permasalahan awalnya dari gua, ya udah gua yang mengalah, gua minta maaf lah gitu kan ke kalian gitu. Karena Dia gua sempat gak mau komunikasi sama kita bertiga. iya sempat gua, tapi karena kayak tadi gua Ada space. soalnya waktu itu gua komunikasi cuma sama Agung doang, yang benar-benar awal gua minta maaf tuh ke Agung dulu gitu kan. Agung sorry banget ini bagus banget. Habis itu dari Agung baru ke Repan. Nah yang ke Galang ini agak cukup lama nih karena kan emang gua masalahnya sama dia nih. butuh proses. Emang kalau Butuh proses udah nih. best friend tuh udah pasti Enggak best friendnya dong, bestnya hilang aja udah friend aja udah ya intinya gitu ya guys ya kurang lebih. Thank you udah menonton video ini, jangan lupa like, hidup semati. komen dan subscribe itu channel gua dan follow Instagram mereka di deskripsi di bawah. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Bye bye. Thank you.